Analis pertahanan negara. 1. Seorang analis pertahanan negara diminta untuk mengevaluasi ancaman siber terhadap infrastruktur kritis nasional. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan langkah penting dalam proses evaluasi tersebut? A. Mengidentifikasi kerentanan sistem. B. Menilai kemampuan adversari. C. Menganalisis dampak potensial. D. Merekomendasikan tindakan mitigasi. E. Melakukan serangan siber simulasi. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan serangan siber simulasi bukan bagian dari tugas analis pertahanan negara. Langkah-langkah penting dalam evaluasi ancaman siber meliputi identifikasi kerentanan, penilaian kemampuan adversari, analisis dampak, dan rekomendasi mitigasi. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam konteks pertahanan negara, apakah yang dimaksud dengan konsep deterrence by denial? A. Mencegah agresi dengan ancaman pembalasan. B. Memperkuat pertahanan untuk membuat serangan tidak efektif. C. Melakukan serangan preemptif. D. Menggunakan diplomasi untuk mencegah konflik. E. Mengisolasi negara agresor secara ekonomi. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa deterrence by denial adalah strategi pencegahan dengan memperkuat pertahanan sehingga membuat serangan musuh tidak efektif atau terlalu mahal untuk dilakukan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Analis pertahanan negara sedang mengkaji pola konflik di kawasan Indo-Pasifik. Faktor geopolitik manakah yang paling signifikan mempengaruhi dinamika keamanan di wilayah tersebut? A. Perubahan iklim. B. Persaingan Amerika Serikat-China. C. Proliferasi senjata nuklir. D. Terorisme transnasional. E. Migrasi massal. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China merupakan faktor geopolitik yang paling signifikan mempengaruhi dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik saat ini. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam analisis kapabilitas pertahanan, apakah yang dimaksud dengan konsep force multiplier? A. Jumlah pasukan yang dapat dimobilisasi. B. Faktor yang meningkatkan efektivitas kekuatan militer. C. Kemampuan proyeksi kekuatan jarak jauh. D. Rasio kekuatan antara pihak yang berkonflik. E. Tingkat kesiapan tempur pasukan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa force multiplier adalah faktor atau kapabilitas yang secara signifikan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kekuatan militer, seperti teknologi canggih atau doktrin superior. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang analis pertahanan negara diminta menilai implikasi perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI terhadap pertahanan nasional. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan potensi dampak signifikan? A. Peningkatan akurasi pengambilan keputusan. B. Otomatisasi sistem persenjataan. C. Analisis big data untuk intelijen. D. Penghapusan kebutuhan personel militer. E. Peningkatan kemampuan perang siber. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meskipun AI dapat meningkatkan berbagai aspek pertahanan, penghapusan total kebutuhan personel militer bukan dampak yang realistis. AI akan melengkapi, bukan menggantikan sepenuhnya, peran manusia dalam militer. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam konteks pertahanan negara, apakah yang dimaksud dengan gray zone konflik? A. Perang konvensional skala besar. B. Konflik di wilayah perbatasan yang dipersengketakan. C. Tindakan agresif di bawah ambang perang terbuka. D. Perang proksi antara negara adidaya. E. Konflik internal yang melibatkan aktor non-negara. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gray zone konflik merujuk pada tindakan agresif atau kursif yang dilakukan di bawah ambang perang terbuka, sering melibatkan taktik non-militer seperti manipulasi informasi atau tekanan ekonomi. Kita
Kita masuk soal berikutnya. 7. Analis pertahanan negara sedang mengkaji efektivitas sanksi ekonomi sebagai instrumen kebijakan keamanan nasional. Faktor manakah yang paling krusial dalam menentukan keberhasilan sanksi? A. Besaran sanksi ekonomi yang diterapkan. B. Durasi penerapan sanksi. C. Dukungan internasional terhadap sanksi. D. Tingkat ketergantungan ekonomi negara target. E. Kekuatan militer negara yang menerapkan sanksi. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tingkat ketergantungan ekonomi negara target terhadap pihak yang menerapkan sanksi merupakan faktor paling krusial dalam menentukan efektivitas sanksi ekonomi. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam analisis pertahanan, apakah yang dimaksud dengan konsep escalation dominance? A. Kemampuan untuk meningkatkan intensitas konflik tanpa eskalasi. B. Superioritas dalam setiap tingkat eskalasi konflik. C. Strategi untuk menghindari eskalasi konflik. D. Kemampuan untuk deeskalasi konflik secara sepihak. E. Dominasi dalam negosiasi untuk mencegah eskalasi. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa escalation dominance merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan superioritas atau keunggulan relatif di setiap tingkat eskalasi konflik, memberikan leverage dalam situasi krisis. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang analis pertahanan negara diminta untuk mengevaluasi implikasi perkembangan teknologi hypersonic terhadap stabilitas strategis global. Manakah dari berikut ini yang merupakan tantangan utama yang ditimbulkan oleh senjata hypersonic? A. Biaya pengembangan yang sangat tinggi. B. Keterbatasan jangkauan operasional. C. Pengurangan waktu peringatan dan pengambilan keputusan. D. Ketidakmampuan menembus sistem pertahanan udara. E. Ketergantungan pada infrastruktur peluncuran khusus. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tantangan utama dari senjata hypersonic adalah kemampuannya untuk secara drastis mengurangi waktu peringatan dan pengambilan keputusan, yang dapat meningkatkan risiko kesalahan perhitungan dan eskalasi yang tidak diinginkan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam konteks pertahanan negara, apakah yang dimaksud dengan konsep A2AD atau Anti-Access Area Denial? A. Strategi untuk memperluas akses ke wilayah yang dipersengketakan. B. Taktik untuk mengevakuasi warga sipil dari zona konflik. C. Kemampuan untuk mencegah akses dan kebebasan operasi musuh. D. Doktrin pertahanan udara nasional. E. Metode untuk menegakkan zona larangan terbang. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa A2AD atau Anti-Access Area Denial merujuk pada kemampuan dan strategi untuk mencegah atau membatasi akses dan kebebasan operasi musuh di suatu wilayah, biasanya melalui kombinasi sistem persenjataan dan taktik. Kita masuk soal berikutnya. 11. Analis pertahanan negara sedang mengkaji implikasi perubahan iklim terhadap keamanan nasional. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan dampak langsung perubahan iklim terhadap pertahanan negara? A. Peningkatan frekuensi operasi bantuan bencana. B. Perubahan pola migrasi dan potensi konflik sumber daya. C. Tantangan baru bagi operasi dan logistik militer. D. Perubahan geopolitik akibat pergeseran rute perdagangan. E. Peningkatan anggaran pengembangan senjata nuklir. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan anggaran pengembangan senjata nuklir bukan merupakan dampak langsung dari perubahan iklim terhadap pertahanan negara. Dampak langsung lebih terkait dengan perubahan lingkungan operasional dan tantangan keamanan non-tradisional. Kita masuk soal berikutnya. 12. Dalam analisis pertahanan siber, apakah yang dimaksud dengan zero-day vulnerability? A. Kerentanan yang telah diperbaiki pada hari yang sama saat ditemukan. B. Kerentanan yang tidak memiliki dampak signifikan. C. Kerentanan yang belum diketahui atau diperbaiki oleh pengembang. D.
Kerentanan yang hanya dapat dieksploitasi selama 1 hari. E. Kerentanan yang membutuhkan 0 hari untuk diperbaiki. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Zero Day Vulnerability adalah kerentanan keamanan dalam sistem atau perangkat lunak yang belum diketahui oleh pengembang atau belum memiliki patch, membuat sistem rentan terhadap eksploitasi. Kita masuk soal berikutnya. 13. Seorang analis pertahanan negara diminta untuk mengevaluasi efektivitas aliansi militer regional. Faktor manakah yang paling krusial dalam menentukan kohesi dan efektivitas aliansi? A. Jumlah negara anggota. B. Total anggaran pertahanan gabungan. C. Kesamaan sistem politik anggota. D. Konvergensi kepentingan strategis. E. Standarisasi peralatan militer. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa konvergensi kepentingan strategis di antara negara anggota merupakan faktor paling krusial dalam menentukan kohesi dan efektivitas aliansi militer, karena hal ini mendasari kemauan politik untuk bekerja sama dan berkomitmen terhadap tujuan bersama. Kita masuk soal berikutnya. 14. Dalam konteks pertahanan negara, apakah yang dimaksud dengan konsep deterrence by punishment? A. Penggunaan sanksi ekonomi untuk mencegah agresi. B. Pencegahan melalui ancaman pembalasan yang tidak dapat diterima. C. Penerapan hukuman internal untuk pelanggaran disiplin militer. D. Strategi untuk menghukum negara yang melanggar perjanjian internasional. E. Taktik intimidasi dalam negosiasi diplomatis. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa deterrence by punishment adalah strategi pencegahan yang mengandalkan ancaman pembalasan yang tidak dapat diterima atau biasanya militer terhadap agresor potensial, berbeda dengan deterrence by denial yang fokus pada pertahanan. Kita masuk soal berikutnya. 15. Analis pertahanan negara sedang mengkaji implikasi perkembangan teknologi kuantum terhadap keamanan nasional. Manakah dari berikut ini yang merupakan potensi dampak paling signifikan dari komputasi kuantum dalam konteks pertahanan? A. Peningkatan kecepatan komunikasi satelit. B. Revolusi dalam teknologi propulsi pesawat tempur. C. Kemampuan untuk memecahkan enkripsi konvensional. D. Peningkatan akurasi sistem navigasi global. E. Miniaturisasi senjata nuklir taktis. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa potensi dampak paling signifikan dari komputasi kuantum dalam konteks pertahanan adalah kemampuannya untuk memecahkan enkripsi konvensional, yang dapat mengancam keamanan komunikasi dan informasi rahasia negara.